Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Asnafariha dengan NIM terakhir 148. Di sini saya akan menyampaikan ceramah untuk memenuhi tugas UAS manajemen dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju ke zaman yang terang benderang ini. Selanjutnya, saya akan membawakan ceramah saya kali ini dengan tema mengasah kesabaran dan ketakwaan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, saya memulai ceramah kali ini dengan menukil salah satu makalah dari masyayikh, dari guru saya di pondok dulu, beliau Kiai Haji Muslim Nawawi. Beliau pernah berkata, sejatinya manusia itu selalu berbudak dengan kebiasaannya. Jika kebiasaannya itu buruk, maka dia akan berbudak dengan keburukannya. Sebaliknya, jika kebiasaan manusia itu baik, maka dia akan berbudak dengan kebiasaan baiknya. Nah, salah satu kebiasaan baik itu adalah selalu berusaha mengasah kesabaran dan ketakwaan. Kesabaran dan ketakwaan adalah hal yang impossible jika dipisahkan, karena kedua elemen ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Dalam meraih takwa, ada 3 proses sabar yang harus kita asah dan kita lalui. Yang pertama, yaitu sabar ala bala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menguji hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanannya. Dalam kitab Futhul Ghaib, Musannaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkata, barang siapa yang besar keimanannya, banyak dan terus bertambah, maka semakin besar pula ujiannya. Meskipun begitu, Allah menguji hambanya sesuai dengan kapasitas hambanya. Maka dari itu, jika kita mendapat cobaan, ya harus ikhlas, harus bersabar, dan janganlah menuduh Allah terhadap musibah yang diberikannya. Jadi kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Akan tetapi, tampakkanlah kebaikan dan syukur, seperti yang dikatakan oleh Habib Zaidan bin Yahya. Belajar mengerti nikmat supaya lupa rasanya sambat. Jangan hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan. Kita harus beradaptasi dan mencari solusi, karena hidup ini adalah tentang bagaimana kita menyikapi suatu masalah, bukan tentang bagaimana masalah menyikapi kita. Jadi dalam keadaan bagaimanapun, kita harus selalu belajar berhusnudzon kepada Allah. Belajar berhusnudzon kepada Allah atas apapun yang terjadi. Belajar bersyukur, belajar berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, yaitu sabar ala maksiat. Jika kita dalam keadaan takwa, kita harus bisa mengasah kesabaran kita untuk menahan hawa nafsu dari kemaksiatan. Sabar itu menahan diri dari segala kemurkaan yang datang darinya, dan ridho terhadap segala ketentuannya. Kalau jokesnya Gus Baha, mencintai tidak cukup dengan tidak melukai, mencintai tidak cukup
dengan tidak melukai orang yang kita cintai, tetapi juga harus sabar saat dilukai oleh orang yang kita cintai. Yang terakhir yaitu sabar ala taat. Di saat kita beribadah kepada Allah, yang kita harapkan adalah bisa beribadah dengan ikhlas dan istiqomah. Sebab al-istiqomah khairum minal fikaromah. Itulah yang berat, sabar dan istiqomah. Seperti contoh, bila kita sabar dalam mengaji, dalam sholat berjamaah, dalam bertolabul ilmi, dan sebagainya. Namun, jika kita bisa melakukannya, maka dunia dan akhirat akan kita dapatkan kebahagiaannya. Dekengane Pusat, Gus Ikdam Muhammad pernah berkata, "Ono bunga mergo wis tau susah, ono ne mulya mergo wis tau soro. Gedhekne tirakate, cilikne sambate. Sak jerone wajahmu lempeng, entenono wajahmu seneng." Orang-orang yang sudah alim, takwa, mereka sudah melewati banyak cobaan dan rintangan dengan sabar. Mereka memandang cobaan sebagai tangga menuju kesuksesan. Maka dari itu, sebagai penerus revolusioner para ulama, kita harus selalu berusaha beribadah dan bertolabul ilmi dengan sabar dan semangat. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus punya himmah qawiyah dalam tolabul ilmi. Kita harus bersabar, istiqomah, dan kontinu dalam mencari ilmu agar menjadi seorang mahasiswa intellectual people yang dapat menjadikan dunia di genggamannya dan akhirat di hatinya. Saya juga ingat pesan dari almarhum Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau pernah berkata, "Jika kamu ikhlas dengan keadaanmu, disitulah Allah telah merencanakan kebahagiaan untukmu. Allah bisa mengubah situasi terburuk dalam hidupmu menjadi momen terbaik di hidupmu." Baik, sebelum saya tutup, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Marilah kita bersolawat khusyuk bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi hadirin semuanya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.